Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jendela kembali menemani Anda. Pemirsa, ketika penyakit ganas menyerang, bantuan medis tidak dapat menolong dan nyawa pun terancam. Hal seperti itu sering terjadi dalam masyarakat. Terdapat suatu perawatan yang dapat mengurangi beban serta membantu kondisi psikologis orang yang mengidap penyakit mematikan. Perawatan itu dinamakan dengan paliatif. Bagaimana sebenarnya perawatan ini? Untuk membahas ini telah hadir bersama kita Dr. Nur Rivianti, SPPD Kager Vinasim, dan juga Dr. M. Ali Apriansyah, SPPD KPSI Vinasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Baik, kita langsung saja sapa. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, segar sekali ya dok ya. Cerah-cerah pada malam hari ini. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang perawatan paliatif dan usia lanjut, dok ya. Sedikit bertanya nih dok, kalau untuk perawatan paliatif ini sepertinya untuk masyarakat jarang mendengarnya. Sebenarnya perawatan paliatif itu tersendiri apa itu dok? Mungkin dari dokter Emali bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawatan paliatif itu suatu pendekatan perawatan itu pada penyakit-penyakit yang penyakit kronik progresif. Kemudian pendekatan itu dengan apa? Dengan pendekatan yang holistik, memandang sesuatu hal itu secara holistik, dari bio, psiko, sosio, kultur, spiritual. Jadi yang penyakit-penyakit apa saja yang diatasi, dilakukan pendekatan perawatan paliatif itu penyakit-penyakit yang kronik progresif tadi. Dengan cara apa? Itu kita dengan tujuan adalah meningkatkan kualitas hidup daripada pasien sendiri. Ya, dengan cara yaitu menghilangkan keluhan-keluhan. Jadi keluhan pada perawatan paliatif sebenarnya seperti gejala nyeri, keluhan seperti perut sakit, tidak bisa tidur, gemeteran, tidak nafsu makan, lemah, fatigue. Nah, itu dengan pendekatan yang tadi saya katakan, dengan kita pendekatan bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Jadi memandang pasien itu secara holistik. Dan jangan salah, dengan perawatan paliatif itu kita juga tidak hanya merawat atau mentreatment daripada pasien, tapi juga keluarga. Karena diperlukan mengabarkan, misalnya seperti breaking bad news, kabar bahwa ini penderita lagi menderita penyakit yang penyakit yang sangat berat dan bisa dibilang end state ya, terminal dalam yang dialami oleh pasien. Jadi treatmentnya tidak hanya pada pasien tapi juga pada keluarga sehingga bisa menerima kondisi pasien sekarang. Oh, jadi ada kerjasama ini dok ya. Betul. Selain pasien, kita harus mendekatkan diri juga kepada keluarga ya dok. Betul. Ya. Jadi biar lebih mudah untuk melakukan perawatan paliatifnya dok. Kalau untuk perawatan paliatif tersendiri dok, sejak kapan dan mungkin dikenal atau diterapkan itu dok? Kalau kita di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri itu sebenarnya dari awal 2016 sudah dilakukan. Tapi sekarang ini sudah mulai banyak pasiennya dan kita lebih banyak perawatan. Kalau misalnya ke poli rawat jalan itu sekali-sekali, tapi perawatan dari rawat inap itu banyak sekali. Jadi itu biasanya dikonsulkan dari teman-teman sejawat yang mempunyai penyakit-penyakit yang berat, atau bisa juga dari dari pasien sendiri yang meminta untuk dirawat di paliatif. Dan pasien-pasien perawatan paliatif ini terus terang itu paling banyak sebenarnya pada mayoritasnya banyak usia lanjut. Jadi geriatri istilahnya. Jadi itu juga diperlukan pendekatan yang kayaknya harus holistik juga dan memerlukan juga keilmuan tersendiri seperti teman saya Dr. Nuri. Ya, jadi harus ada yang ahli juga di bidang usia lanjut. Ada ahlinya tersendiri ya dok ya. Dan kalau untuk tujuan dok, tujuan dari perawatan paliatif ini tersendiri, apa itu tujuannya dok? Tujuannya adalah mungkin secara simpelnya saya bilang kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu seperti apa? Sebenarnya harapan daripada pasien. Jadi pasien tersebut kan udah istilahnya tuh sudah end state ya. Dia mengharapkan hilang rasa nyeri, kemudian bisa makan dengan enak, kemudian nyeri kepalanya menghilang, kemudian yang namanya fatigue-nya, lelahnya juga berkurang. Nah, itu harapan kita sebenarnya. Jadi dengan kualitas hidup seperti itu diharapkan pasien dalam menuju kepada penyakit yang sebenarnya bisa dibilang tidak bisa disembuhkan lagi itu dia ikhlas. Kadang-kadang secara teori kan beda ya sama praktek ya. Kalau teori kita bisa bilang di textbook, wah ini kayaknya sebentar lagi nih. Pada kenyataan mereka-mereka yang ikhlas tadi itu bisa bertahan dan sepertinya tidak merasakan
beban atau sakit yang dia sebenarnya. Itu yang kami harapkan dari tujuan daripada perawatan paliatif. Baik, dan tadi sudah dari Dokter Emily, saya ingin mendengar dari Dokter Nur ini. Seperti ya, dokter yang cantik ini saya ingin mendengar suaranya ya dok ya. Dan untuk perawatan ini tersendiri dok, kenapa perawatan ini harus dilakukan? Khususnya untuk pasien-pasien yang terkena penyakit yang mungkin yang lebih parah itu dok. Sejauh ini kan di rumah sakit umum dalam 2 bulan ini memang jumlah penderita yang memerlukan perawatan usia paliatif itu paling banyak pada usia lanjut. Kenapa pada usia lanjut? Karena pada usia lanjut ini mereka mengalami proses menua ya. Kalau pada proses menua itu terjadi perubahan fisiologis organ tubuh, jadi gitu. Terus dipengaruhi juga oleh faktor genetik, faktor lingkungan gitu ya, gaya hidup. Jadi mereka menderita suatu penyakit. Katakanlah pada usia lanjut itu paling sering ada mulai penyakit autoimun, penyakit keganasan gitu, penyakit kronik degeneratif. Jadi tadi yang sudah dikatakan Dokter Ali, memang penyakit kanker itu biasanya kita ketemu pada usia yang lanjut. Untuk di Indonesia, usia lanjut itu adalah usia lebih dari 60 tahun ke atas. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi dok ya. Semakin banyak ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk pemirsa di rumah, kita jeda dulu iklan sebentar. Untuk pemirsa yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela.